Halo guys, hari ini kita akan bahas mengenai kadaluarsa. Nah, ada dua jenis kadaluarsa ya guys. Yang pertama adalah kadaluarsa pemeriksaan, artinya jika melewati batas waktu ini maka sudah tidak bisa diperiksa lagi, gitu ya. Yang kedua adalah kadaluarsa pembetulan SPT pajak, artinya jika melewati batas waktu kadaluarsa ini maka SPT sudah tidak bisa dibetulkan. Paham ya? Nah, kenapa ada aturan mengenai daluarsa ini, guys? Ini supaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para wajib pajak, gitu. Supaya jangan sampai terjadi pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun pajak yang udah panjang, gitu. Contoh nih, ada orang punya bisnis, sudah dia wariskan kepada anaknya, anak dia wariskan ke cucunya, gitu. Tiba-tiba si cucu ini dapat surat pemeriksaan untuk kejadian 20 tahun yang lalu, gitu. Kan nggak lucu dong, si cucu bingung nih, kenapa nih, gua nggak ngerti apa-apa, gitu. Jadi, supaya ada kepastian hukum kepada semua wajib pajak. Oke, yang pertama, kadaluarsa pemeriksaan pajak. Untuk tahun pajak 2007 dan tahun pajak sebelumnya, nah, daluarsanya adalah tahun 2013. Which is sudah lewat jauh, sekarang udah lewat ya. Jadi, untuk tahun 2007 dan sebelumnya, batas pemeriksaannya tahun 2013. Artinya sudah tidak bisa diperiksa lagi. Nah, contoh untuk SPT Badan di tahun 2006 gitu. Nah, jika petugas pajak mau melakukan pemeriksaan terhadap SPT ini, paling lambat adalah tanggal 31 Desember 2013. Jika melewati masa waktu itu, maka sudah daluarsa. Sudah gugur pemeriksaannya, nggak bisa diperiksa gitu. Nah, mulai tahun pajak 2008 dan tahun pajak berikutnya, jadi 2008, 2009, 2010, dan berikutnya gitu ya. Kadaluarsa pemeriksaan itu adalah 5 tahun ya guys, 5 tahun. Artinya gini, 5 tahun setelah masa pajak berakhir, adalah maksimal waktu untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Oke, 5 tahun setelah masa pajak berakhir, bukan masa pelaporan pajak ya, masa pajak berakhir. Nah, masih banyak orang tuh yang bingung dengan perhitungan pastinya gitu, tanggal-tanggalnya gitu guys. Jadi, gua akan kasih contoh. Contoh, SPT PPN masa Maret 2016. Itu kan terakhirnya adalah Maret 2016. Kadaluarsa pemeriksaannya itu adalah tanggal 1 April 2021. Gitu. Jadi contoh ini 2016 nih ya. Ke 2017 1 tahun, 2018, 2019, 2020, 2021 5 tahun. Oke. Jadi di tanggal 31 Maret 2021 Maret ada 31 enggak ya? Kayaknya ada ya. 31 Maret 2021 tuh terakhir batas pemeriksaannya. 1 April udah gugur, udah nggak bisa. Oke ya, jadi jangka waktu 5 tahun ini jangka waktu cukup panjang sebenarnya bagi Fiskus pajak untuk melakukan pemeriksaan gitu. Lewat dari itu udah nggak bisa. Nah, contoh lainnya adalah contoh PT ABC. Ini di Excel nih ya, saya kasih lihat di Excel. Jadi PT ABC itu melaporkan SPT tahunan tahun 2018. Yang mana dia lapor ya bisa di Januari, Februari, Maret, atau April 2019. Oke. Nah, tanggal 31 Desember 2018 adalah berakhirnya masa pajak SPT tahunan 2018. Ya dong? Nah, kita hitung nih tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Maka berakhirnya batas waktu untuk pemeriksaan adalah 31 Desember 2023 di sini. Oke, teman-teman udah paham ya? Jadi 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, tanggal 1 Januarinya sudah tidak bisa lagi dilakukan pemeriksaan. Oke, kira-kira lebih visual ya seperti ini ya. Nah, teman-teman, by the way, kasus ini tidak berlaku jika ditemukan tindak pidana di bidang perpajakan ya guys. Jadi ini hanya berlaku bagi pemeriksaan yang bersifat perdata atau administrasi atau keuangan gitu. Jadi kalau ada tindakan hukum pidana gitu, maka masuknya itu ke undang-undang pidana di KUHP. Itu beda lagi kasusnya guys. Nah, selanjutnya adalah batas waktu pembetulan SPT pajak, guys. Nah, jadi sebelum terjadi pemeriksaan, biasanya kan Fiskus itu melakukan pemanggilan gitu, atau SP2DK istilahnya, surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan gitu. Nah, jika surat ini tidak digubris atau tidak terjadi penyelesaian antara WP dan Fiskusnya, maka DJP bisa meningkatkan statusnya menjadi pemeriksaan gitu. Nah, ketika di tahap SP2DK inilah, WP itu boleh melakukan pembetulan SPT pajaknya jika dirasa ada yang salah gitu, sehingga dia bisa mencegah terjadinya pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi syarat untuk melakukan pembetulan itu adalah sebelum terjadi pemeriksaan. Kalau sudah terjadi pemeriksaan, nggak bisa dibetulkan lagi, lanjutkan pemeriksaan sampai selesai gitu.
Oke. Nah, prinsipnya prinsip kedaluarsa ini adalah 2 tahun sebelum berakhirnya masa batas waktu pemeriksaan, guys. Artinya gini, pembetulan SPT, tapi ini hanya berlaku bagi yang rugi dan LB ya, guys. Jadi kalau pembetulan SPT-nya terjadi kerugian atau kerugian makin besar, atau SPT-nya jadi LB, maka harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan atau pemeriksaan tadi itu. Gitu. Paham ya? Nah, kita kembali ke contoh tadi nih, PT ABC. Kita ke sheet yang berikutnya. Oke. Nah, PT ABC kan melaporkan SPT tahunan 2018. Oke. Maka SPT itu berakhir masa di 31 Desember 2018, di mana 5 tahunnya itu adalah 31 Desember 2023 dong. Nah, dia boleh melakukan pembetulan SPT tahunan ini, dia mundur ke 2 tahun sebelum batas pemeriksaannya. Oke, alias 31 Desember 2021. Jadi dia boleh melakukan pembetulan tuh dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2023. Nah, disitulah dia boleh melakukan pembetulan-pembetulan yang menyebabkan rugi atau LB sebelum terjadi pemeriksaan ya. Jadi 2 tahun maksimal mundurnya dari batas waktu dilakukan pemeriksaan. Gitu. Sudah paham ya guys? Kalau teman-teman nggak paham, boleh tanya di komen atau di media sosial saya. Gitu. Jadi seperti itu aja. By the way, bagi kalian yang baru mau mulai bisnis konsultan pajak dan lu mungkin bingung gimana mulainya dari mana, apa yang mesti disiapkan dan sebagainya, lu bisa berpartner dengan gue. Oke? Nah, kontak gue ada di deskripsi. Silakan dikontak aja kalau teman-teman mau mencari tahu lebih detail. Oke? Itu aja. Semoga bermanfaat teman-teman. See you.